warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Apina, NIM 1830201212. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sulastri, yaitu teknik mengubah skor menjadi nilai standar. Skor mentah harus diubah menjadi nilai standar yang nantinya nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam rapot siswa. Dikutip dalam ANAS 2011, dia menyebutkan bahwa ada dua hal penting yang perlu dipahami dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi skor nilai. Ada dua cara, yaitu satu, bahwa dalam pengolahan dari pengubahan skor mentah menjadi nilai standar dilakukan dengan dua cara. Itu yang pertama, bahwa dalam pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dilakukan dengan mengacu atau berdasarkan diri pada kriteria atau patokan atau patokan. Nah, cara ini dalam dunia pendidikan dikenal dengan istilah PAP atau penilaian beracu patokan. Yang B, yaitu bahwa dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dilakukan dengan mengacu atau berdasarkan diri pada norma berkelompok. Cara ini dikenal dengan evaluasi pendidikan dengan istilah PAN atau penilaian beracu norma. Yang kedua, yang Anda sebutkan tadi, yang kedua yaitu tentang bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dapat menggunakan berbagai skala. Nah, dalam skala ini ada dua macam skala. Yang pertama yaitu skala 5 atau Standardized, yaitu nilai standar berskala 5 atau yang sering dikenal dengan istilah nilai huruf A, B, C, D, E. Yang kedua yaitu skala 9 atau Standardized, yaitu nilai standar berskala 9 dimulai dari 1 dan sampai 9. Yang selanjutnya itu mengubah skor menjadi nilai standar pada tes objektif dan subjektif digunakan rumus standar. Nah, dalam pengolahan tersebut ada rumusnya, yaitu nilai sama dengan skor mentah plus samping seperti ini ya, seperti di halaman buku nomor 119. Di halaman buku nomor 119 di sini menyebutkan yaitu skor mentah atau skor maksimum ideal dikali 100. Nah, di dalam buku ini sudah terdapat contoh-contoh dari mengubah skor mentah menjadi nilai standar pada hasil tes objektif, terus contoh mengubah skor mentah menjadi nilai standar pada soal esai, dan yang ketiga yaitu mengubah skor mentah menjadi nilai dan mengubah tes objektif dan subjektif. Yang membedakan dari ketiganya yaitu kalau yang pertama itu mengubah skor menjadi nilai standar dan mengubah skor menjadi nilai standar pada soal esai itu yang pertama pada KKM-nya kita lihat ya. Pertama membedakan kalau yang kalau yang pada nilai pertama itu skor mentah menjadi nilai standar pada objektif itu KKM-nya dia selalu sama semua. Jumlahnya yaitu KKM-nya berjumlah 70. Jadi dari yang pertama sampai yang ke-20 orang ini sama semua KKM-nya. Mata pelajarannya juga sama ya. Nah, sedangkan kalau yang kedua ini contoh mengubah skor mentah menjadi nilai standar pada soal esai itu KKM-nya dia berbeda-beda. Dari yang A KKM-nya 74. Nah, yang C jadi 68. Selanjutnya juga seperti itu. Sedangkan kalau yang ketiga dia seperti yang pertama, dia KKM-nya sama semua 70. Nah, dari persekoran menggunakan PAP atau KKM mengikuti hasil tes itu semuanya kita bisa dilihat dari halaman 120, 121, 122,
sampai 124. Itu sudah ada contoh-contohnya. Nah, ya udah, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.